무띠아 쌤이랑 오늘 수업에서 또 만나네요. 자, 여러분 매일이 아니고 이렇게 무띠아 선생님이랑 무띠아 쌤이랑 항상 공부하니까 공부해서 좋다고 했으면 좋겠어요. Jadi maksudnya mudah-mudahan teman-teman selalu senang belajar dengan Mutia Songsenim yang banyak kekurangan ini gitu ya. Sekali lagi teman-teman jangan selalu menjadikan ini bahan referensi yang utama. Mungkin bisa di cross check dengan sumber-sumber terpercaya lainnya, maksud saya bisa dari paper atau referensi buku Korea langsung gitu ya, yang memang dibuat oleh para ahli-ahli bahasa Korea gitu ya. Jadi sebenarnya tidak semua sih yang mungkin banyak media pembelajaran, tapi belum tentu semuanya valid seperti itu. Jadi teman-teman lagi-lagi harus cross check, atau mungkin kadang-kadang juga mungkin teman-teman bilang saya nanya sama orang Korea kayak gini, belum tentu juga dengan orang Korea itu pasti benar, karena sama halnya teman-teman itu ada yang bertanya, orang Korea bertanya sama teman-teman sebagai orang yang menggunakan bahasa Indonesia belum tentu mengetahui asal-usul bahasa Indonesia. Jadi walaupun dia orang Korea belum tentu mengerti tentang bahasa Korea secara keseluruhan. Jadi mungkin bisa di cross check melalui buku atau literatur yang sudah valid dalam bentuk jurnal atau paper ya, untuk dicek kebenarannya. Oke. Hari ini teman-teman kita akan belajar bagaimana sih ngomong kata sambil gitu ya. Gimana sih ngomong kalimat, kakak saya itu kalau bernyanyi sambil memasak. Ini kayaknya kalimatnya agak aneh nih. Saya soalnya ngambil dari buku yang kakak memasak sambil bernyanyi. Kegiatan utamanya apa ya? Kegiatan utamanya dulu ya, kakak memasak sambil bernyanyi. Karena umumnya nggak bernyanyi sambil memasak ya, memasak sambil bernyanyi. Lalu Yuna mengeluarkan isi hatinya sambil menangis. Jadi dia tuh curhat tapi sambil nangis gitu ya. Gitu. Saya kuliah sambil bekerja. Kegiatan utama saya kuliah gitu ya. Tapi saya sambil bekerja, mungkin perlu tambahan untuk ongkos gitu ya. Atau mungkin tabungan gitu ya. Harus menabung gitu. Intinya harus ada tambahan lah, tidak hanya harus kuliah saja. Saya olahraga sambil dengarkan musik. Saya biasanya bukan olahraga yang sambil mendengarkan musik. Saya biasanya belajar sambil mendengarkan musik. Bisa masuk saya tuh. Kadang-kadang saya belajar sambil nonton drama Korea loh. Itu bisa lebih masuk, kenapa? Karena di situ banyak cowok-cowok ganteng yang keluar. Itu dahsyat sekali ya kehebatan cowok-cowok Korea gitu ya, sampai bisa bikin saya belajarnya masuk gitu ya. Semuanya berfoto sambil tersenyum. Berarti foto gitu ya. Kimchi gitu ya. Terus jangan makan sambil bicara ya. Nanti keselak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Gimana sih kita ngomong seperti ini? Ngomong sambil yang kurang lebih kalimatnya bentuknya seperti ini pada saat kita berinteraksi dengan orang Korea. Bahasa Korea sambil itu adalah eumyeonso. Eumyeonso teman-teman. Eumyeonso. Kurang lebih ini rumusnya. Sambil eumyeonso. Contohnya sambil nonton TV ngapain gitu. Kegiatan utamanya nonton TV ya. TV-nya dikedepankan, ini versi Koreanya ya. Nontonnya di tengah, sambilnya ke belakang. Sekali lagi, kata sambung dalam bahasa Korea itu posisinya selalu di tengah kalimat gitu ya. Nah, karena nonton kata kerja, teman-teman ini pasti saya copy paste. Kalau belajar sama Mutia SM kayak gini, pasti ada yang copy paste terus akhirnya salah. Ini kalau menonton sambil itu sudah pasti dengan kata kerja ya teman-teman ya, nggak mungkin dia masa sambil cantik gitu, masa sambil kaya, nggak mungkin kan. Jadi dia hanya menempel dengan kata kerja gitu ya. Oke, kita besarkan lagi. Ting. Gitu ya. Jadi kalau beliau nonton gitu ya, kata kerja beriringan konsonan pakainya kan eumyeonso.
Kalau berakhiran vokal pakainya myeonso aja ya. Ini pasti juga copy paste. Ini dibuang. Oke. Nah, ini contoh kalimatnya. Saya selalu makan nasi sambil nonton drama Korea. Nggak makan, nggak belajar, nggak bersih-bersih, pasti sambilannya tuh nonton drama Korea. Kedahsyatannya apa? Banyak aktor gantengnya. Oke, kita ganti format Koreanya. Kita ganti ke format kalimat Koreanya. Sayanya tetap di depan, selalunya ini keterangan waktu, selalunya menjelaskan untuk kegiatannya ya, maksudnya pasti nontonnya itu pasti makannya itu sambil nonton drama Korea gitu ya. Nah, dia itu predikat pertamanya dikebelakangin teman-teman, predikat keduanya dikedepankan. Jadi seperti itu posisinya ya. Jadi yang kalimat, karena kan predikat utamanya itu kan makan kan, kalimat utamanya itu kan makan nasi gitu ya. Jadi dia posisi yang namanya kegiatan utamanya, kalimat utamanya harus berada di belakang. Karena yang kalimat keduanya yang kegiatan sambilnya itulah yang harus menempel dengan myeonso. Nanti ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya kegiatan utamanya itu dikebelakangkan, kegiatan keduanya itu atau yang jadi anak kalimat itu diketengahkan. Pokoknya teman-teman lihat ini aja, ini insya Allah benar ya. Saya selalu drama Korea, drama ya, hansang, jadi chonen, nonton boda, jadi danya dibuang bo, sambil itu myeonso karena dan setelah dibuang danya berakhiran bo, makanya pakai bo myeonso. Pakainya bukan myeonso, lalu hangguk drama, nasi. Ini bikinnya buru-buru. Bab yorobun, masa makan drama Korea. Bubble. Jadi babnya jadi bubble, mokta dan jadi buang, mok. Kenapa saya pakai predikat yang sekarang? Karena selalu. Jadi kalimat utamanya 저는 항상 한국 드라마를 보면서 밥을 먹습니다. Sekali lagi kegiatan utamanya adalah nonton, maka kegiatan utamanya adalah makan, maka makan ini yang harus di belakang, nontonnya yang harus diketengahkan gitu ya. Kegiatan pendampingnya yang sambilnya itu yang harus diketengahkan gitu ya teman-teman ya. 저는 항상 한국 드라마를 보면서 밥을 먹어요. Nah yuk kita terjemahin yuk. Kakak memasak sambil bernyanyi. Ya, gimana teman-teman kakak? Nah, bahasa Korea ini teman-teman, kakak itu banyak ya. Gimana ya? Kakak itu ada Nuna. Sebentar kita ganti. Kakak itu bisa Nuna, bisa Opa, bisa Hyung. Satu lagi apa ya, aku saya lupa. Nuna, Opa, Oni gitu ya. Gimana ya enaknya ya? Nuna, Oni, Hyung, Opa, Hyung. Saya jelasin sini ya teman-teman, lihat ya. Nuna itu kalau adiknya cowok. Jadi misalnya saya kalau punya adik laki-laki, maka adik laki-laki saya panggil saya Nuna gitu ya. Kalau saya punya adik perempuan, maka adik saya panggil saya Oni gitu ya. Tapi kalau saya punya kakak laki-laki, maka saya panggil kakak saya Opa. Tapi kalau misalnya kakak saya
punya kakak laki-laki panggilnya 형. Sekali lagi ya. Kalau saya punya adik laki-laki panggil saya 누나. Kalau adik saya perempuan panggil saya 언니. Kalau saya punya kakak laki-laki saya panggil opa. Kalau kakak saya punya kakak laki-laki lagi panggilnya 형. Ngerti ya? Jadi nggak kayak Indonesia itu cuma punya kakak enak aja gitu. Paling ngebedainnya sama abang gitu ya. Jadi kita pakai apa? Maunya pakai apa? Karena saya punya kakaknya laki-laki, saya pakai opa ya. Tapi opa masa? Ya udahlah nggak apa-apa ya. Mungkin opa saya bisa jadi koki gitu. Opa, pertama terjemahin, diganti dulu strukturnya. Kakak. Gimana nih teman-teman? Bernyanyi sambil memasak, gitu ya. Jadinya ya di koreakannya ya. Oke. Jadi gimana? Oke, malu pengotik. Apa tadi? Opa는 노래를, bernyanyi itu artinya 노래를 하다, dannya dibuang pakai 면서. Kenapa? Karena berakhiran vokal. 요리를 해요, memasak itu 요리를 하다, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita terjemahin yang mana lagi nih? Ini yuk, Yuna mengeluarkan isi hatinya sambil menangis. Sedih sekali. Yuna menangis sambil isi hatinya mengeluarkan. Tapi ini mengeluarkan ini bukan berarti mengeluarkan semua ya teman-teman. Maksudnya kalau mengeluarkan isi hati pakainya yang ini ya, yang saya kasih tahu ya. 자, 유나는 울다 kata dasarnya. 울다, dannya dibuang, 울면서 isi hatinya tuh 마음속을 털어놓다 ya teman-teman. 털어놓다 jadi 털어놓아요. Kalau lampau berarti 털어놓았어요. Saya kuliah sambil bekerja. Sampai mana nih saya nih ngerjainnya? Saya sisain yang saya kuliah sambil bekerja, saya olahraga sambil dengarkan musik, semua berfoto sambil tersenyum. Itu teman-teman ya. Saya bantu kerjakan yang terakhir aja ya. Jangan makan sambil bicara, berarti bicara sambil kurang gede deh. Bicara sambil makan jangan gitu ya. Cukup gak ya ini? Di samping aja ya teman-teman ya. Oke, berarti 말하면서 먹지 마세요. Jangan itu artinya ji maseyo ya teman-teman, gampang nih. Dia berakhiran konsonan atau vokal hanya dipakaikan jangan gitu ya. Saya kasih di sini pakai warna hijau deh ya, biar teman-teman nanti bisa tahu oh ini loh yang artinya jangan gitu ya. Oke, myeonsonya saya merahkan biar tahu ini yang artinya sambil gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita melengkapi kalimat. Ke aiga bla 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 bla, kelihatan nggak teman-teman? Ke aiga bla 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 aiskrim을 먹었어요. Jadi anak itu makan es krim sambil ngapain? Sambil ngapain biasanya? Sambil ngapain ya? Sambil melihat saya, sambil memandang saya. 나를 바라보면서. Coba jangan ke A itu artinya anak itu ya. Coba jangan Lee Min Ho gitu ya. Oke, kita ganti. 이민호는 나를 바라보면서 아이스크림을 먹었어요 gitu. 이민호 makan es krim sambil memandang saya. Ya Allah, itu surga dunia banget ya Allah. 저는 음악을 bla 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 운동해요. Berartinya saya
olahraga sambilnya ngapain? Magel. Sambil apa nih? Gampang lah ya. Dengarkan musik berarti deta. Teman-teman, deta kata dasarnya mendengar itu sebenarnya deta, tapi dia kata kerja tidak beraturan, jadi berubah dulu digetnya menjadi del. Nah, karena dia berakhiran pakainya 면서. Gitu teman-teman. Jadi kata dasarnya deta 들으면서, di kata kerja tidak beraturan ya. Ini juga sama nih. 음악을 bla 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 음식을 만들어요. Artinya membuat makanan sambil dengerin musik. Kalau yang gampang-gampang sama aja ya. Yang susah-susah ke teman-teman ya. 조 학생은 bla 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 선물을 받았어요. Artinya murid itu menerima hadiah sambil apa? Sambil apa ya? Tersenyum. Nah, kata dasarnya tersenyum itu utang. Coba teman-teman buat sendiri ya, saya kasih aja tuh ya. Belum selesai ini ya. Teman-teman kerjakan ya. Nih, 전화를 받고 있어요. Sedang menerima telepon sambil ngapain biasanya? Gampang ya, nonton TV ke, atau makan ke. Nggak sopan ya kalau makan ya. Masa bisa nyam-nyam-nyam. Oh ya, apa kabar? Oh, 잘 지내요. 괜찮아요. Itu nggak sopan ya. Jadi kalau sambil nonton juga sebenarnya kan agak nggak konsentrasi ya. Ambil apa dong? Paling nggak ambil nonton lah gitu ya. Oke, berikutnya ini ada terjemahannya. 커피를 마시면서 친구와 이야기를 합니다. Jadi ingat tidak ada sayanya, berarti ini sebenarnya tidak ada subjeknya, berarti yang ngomong itu adalah subjeknya. Atau yang bisa jadi yang lagi diomongin, atau lawan bicaranya gitu ya. Jadi nggak mesti saya teman-teman. 커피를 마시면서 친구와 이야기를 합니다. Yang ngomong itu bisa jadi subjeknya, bisa jadi subjeknya, bisa jadi yang dia omongin itu atau orang ketiganya atau orang keduanya gitu ya. Ini kalau nggak tahu konteksnya banget memang agak sulit menerjemahkan, apalagi kalau lagi dalam posisi menjadi interpreter ya. Kadang saya mengalami kesulitan tuh pada saat menerjemahkan. Kalau saya tidak konsentrasi sedikit saja, lalu dia tidak menyebutkan subjeknya, itu membuat saya bertanya lagi, nuga gitu. Karena saya harus jelas. Kadang-kadang kita kan kalau lagi menerjemahkan jadi interpreter kan konsentrasi itu kan nggak selalu 100% kan, bahkan kalau untuk berjam-jam sulit itu konsentrasinya ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dia lagi ngomong ternyata dia nggak menyebutkan subjeknya, teman-teman bisa nanya 누가요 gitu, siapa gitu ya. 커피를 마시면서 친구와 얘기를 합니다. Artinya berarti bercerita dengan teman sambil minum kopi. Kegiatan utamanya bercerita ya. Sambilannya apa? Minum kopi. Bukan minum kopinya, sambilan ngomongnya nggak mungkin ya. Gitu. Oke, 신문을 읽으면서 아침을 먹습니다. Biasa ya, ayah kita nih ya. Makan sarapan sambil baca koran gitu ya. Sekarang bukan koran, lihat apa? 핸드폰을 보면서 아침을 먹습니다. 청소하면서 음악을 들어요. Jadi di sini dia kegiatan utamanya dengerin musik, gitu ya, sambil bersih. 음식을 만들면서 노래를 불렀어요. Jadi sambil dia tuh bernyanyi ya. Bernyanyi sambil memasak. Kegiatan bernyanyinya yang utama ya. Niat banget ya bernyanyi sambil masak gitu ya. Oke. 서로 도우면서 공부합시다. Mari kita belajar sambil saling membantu. 저는 보통 음악을 들으면서 운전을 합니다. Ya, saya juga. Kalau saya nggak bisa nyetir mobil, tapi saya bisa nyetir mengendarai motor. Kadang-kadang bahaya sih. Tapi itu zamannya saya dulu kuliah gitu ya. Di naik motor sambil dengerin musik, tapi gak kencang-kencang sih teman-teman, karena takut juga gak dengeran tintin terus nanti celaka gitu ya. Alhamdulillah sih sampai saat itu tidak ada masalah gitu, tapi kalau diterusin bisa jadi masalah gitu ya. 자, 여러분 여기까지 우리는 이제 여러분 음연서를 어떻게 만들어야 하는지 알겠죠? 이제 여러분 한국 사람과 이야기할 때 음연서를
어떻게 쓰는지, 어떻게 말해요 한국말로 알 수 있을 거예요. 여러분 질문이 있으면 GAT 페이스북을 통해서 GAT 페이스북을 연락해서 질문을 하셔도 돼요. 선생님 언제든지 답변을 할 테니까 부담 없이 jangan tanpa beban 언제든지 연락해서 물어보세요. 자, 오늘 수업은 여기까지고요. 진짜 선생님이 여러분에게 가르쳐 준 것들이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 자, 우리 다음 수업에서 또 만나고 즐거운 마음으로 오늘 공부할 수 있기를 바랍니다. 여기까지입니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 좋은 하루 되시고 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.